Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan akad jual beli dan implementasi pada lembaga keuangan syariah. Dalam presentasi berisikan 1, yaitu murabahah yang akan disampaikan oleh Eka Putri Yusdini, kedua, salam oleh Amartia Zahara, dan yang ketiga, istisna oleh Talia Yasmin. Definisi murabahah. Kata al-murabahah diambil dari bahasa Arab aribu, yang berarti kelebihan dan tambahan atau keuntungan. Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Hakikatnya adalah menjual barang dengan harga modalnya yang diketahui kedua belah pihak transaksi, atau penjual dan pembeli dengan keuntungan yang diketahui keduanya. Poin hukum murabahah. 1. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, 2. An-Nisa ayat 29, 3. Sebagai balas budi. Tipe penerapan murabahah dalam praktek perbankan syariah ada 3 kategori besar, yaitu tipe pertama, penerapan murabahah adalah tipe konsisten terhadap fikih muamalah. Tipe pertama ini, bank membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank, kemudian dijual ke nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan. Yang kedua, perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual pertama atau supplier. Tipe kedua ini mirip dengan tipe yang pertama. Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian murabahah dengan bank. Pembelian dapat dilakukan secara tunai atau cash, atau tangguh, baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Yang ketiga, bank melakukan perjanjian murabahah dengan nasabah dan pada saat yang sama mewakilkan akad wakalah kepada nasabah untuk membeli barang sendiri yang akan dibelinya. Tipe ketiga ini paling banyak dipraktekkan oleh bank syariah. Dana lalu dikreditkan ke rekening nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman. Pengertian salam. Salam atau disebut juga salaf adalah jual beli barang yang ditunda, yang disifati dan masih dalam tanggungan dengan bayaran yang didahulukan. Para fuqaha menamainya dengan nama Bai'ul Mahawij karena hal tersebut merupakan jual beli barang yang goib atau belum ada yang perlu dilakukan oleh penjual dan pembeli, di mana pemilik uang butuh membeli barang sedangkan pemilik barang butuh memiliki uang. Secara sederhana, salam artinya pembelian barang yang barangnya diserahkan di kemudian hari dan pembayarannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang yang dipesan diterima. Dalil tentang salam terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Lalu ada dalam hadis jual beli salam, Ibnu Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian Rasul bersabda, siapa yang melakukan salam, hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula sampai batas waktu tertentu. Syarat jual beli salam. Adapun syarat-syarat jual beli, yang pertama, syarat yang berkaitan pada ra'sul mal, yaitu bayaran, adalah diketahui jenis bayarannya. Apakah bayarannya itu berbentuk uang, benda,
atau barang ataupun jasa. Diketahui jumlahnya dan diserahkan dalam majelis secara sempurna. Syarat yang kedua berkaitan dengan musalam fih atau barangnya, yaitu masih dalam tanggungan, disifati dengan sifat yang menghasilkan pengetahuan terhadap ukurannya, dan sifatnya yang membedakan dengan lainnya agar garar itu hilang dan perselisihan. Artinya, benda tersebut harus jelas ciri-ciri spesifikasinya, jenisnya, kualitas atau kuantitasnya. Dan terakhir adalah waktu diketahui. Waktu diketahui maksudnya diketahui kapan barang itu sampai kepada konsumen. Implementasi jual beli salam di lembaga keuangan syariah. Salam dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, secara langsung antara pembeli dan penjual. Yang kedua, dilakukan oleh pihak ketiga secara paralel antara pembeli, penjual, dan pemasok. Yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut dinamakan salam paralel. Salam paralel adalah transaksi pembelian atas barang tertentu oleh nasabah kepada LKS. Pembeli tidak secara langsung melakukan penyerahan, tetapi nasabah atau pembeli hanya memberikan spesifikasi barang kepada LKS. Kemudian, LKS akan memesankan barang yang diminta kepada pihak ketiga, yaitu pemasok atau produsen. Setelah barang itu dipesan dan diberikan kepada LKS akan menjual kepada konsumen atau nasabah dan pembayarannya secara tunai maupun angsuran. Yang harus diperhatikan dalam akad salam ini yaitu waktu dan tempat penyerahan. Apabila penyerahan barang saat tenggang waktu jatuh tempo, maka pihak LKS sebagai penjual wajib menyerahkan barang itu pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Jika barang tersebut tidak kunjung datang hingga waktu penyerahannya, maka pihak konsumen hendaknya bersabar ataupun dapat membatalkan transaksinya. Sama halnya jika konsumen atau nasabah mendapatkan barang yang cacat, maka LKS harus dapat mempertanggungjawabkannya, misalnya dengan mengganti barangnya dengan barang yang tidak cacat, ataupun nasabah berhak membatalkan transaksi tersebut dengan syarat bahwa pembatalan transaksi tersebut tidak merugikan kedua belah pihak. Dalam pengertian istisna ada 3 pengertian. Yang pertama, yakni dalam bahasa Arab, artinya adalah buatan. Kemudian ada juga pengertian yang menurut para ulama terdahulu, yakni jual beli dengan pesanan. Dan juga ada pengertian secara PBI, yakni Peraturan Bank Indonesia. Artinya adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang dan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Sebagai dasar hukum jual beli istisna, dasar hukum istisna sama dengan jual beli salam, karena dasar hukum istisna merupakan bagian pada jual beli salam. Pada jual beli istisna, barangnya belum ada dan masih akan dibuat atau diproduksi. Atas dasar ini, maka menurut mazhab Hanafi, pada prinsipnya jual beli istisna itu adalah tidak boleh. Akan tetapi dibolehkannya karena praktek dalam masyarakat sudah menjadi budaya dan di dalamnya tidak terdapat ghar atau tipu daya. Berdasarkan akad pada jual beli istisna, maka pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan. Tahap selanjutnya tentu diserahkan kepada pembeli dan cara pembayaran di muka atau tangguh.
Kesimpulan istisna yang kita dapat ada 2 poin. Yang pertama, objek akad keduanya. Pada akad salam, objek adalah barang semata, tanpa ada proses pengolahan. Sedangkan akad istisna ialah barang dan jasa pengolahan barang secara bersamaan. Yang kedua, waktu pembayaran. Pada akad salam, pembayaran dilakukan seutuhnya di muka atau tunai. Sedangkan pada akad istisna, pembayaran dapat dilakukan di muka dan juga boleh dilakukan dengan pembayaran terhutang. Adapun contoh implementasi jual beli istisna, yakni pada jual beli istisna sebuah CV utama yang menangani bisnis mobiler mengajukan pembiayaan 10 set perabot rumah tangga kepada Bank Syariah seharga 200 juta. Produksi tersebut akan dibayar oleh pihak CV utama 3 bulan yang akan datang. Harga 1 set perabot di pasaran sebesar 20 juta. Dalam kaitan ini, pihak bank dapat memesan barang tersebut kepada pihak lain dengan harga 18 juta 1 setnya. Kedua belah pihak, yaitu pihak Bank Syariah dan produsen, wajib bertanggung jawab kepada CV utama. Antara produsen dan CV utama tidak ada hubungan hukum dan tidak boleh campur tangan dengan soal harga dari pilihan Bank Syariah. Pihak produsen juga tidak perlu memberitahu kepada pihak lain tentang modal yang dikeluarkan untuk 1 set perabot. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.